Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Salam optimis karena Tuhan ada. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya men-sharingkan renungan karena hari ini hari spesial bagi kehidupan saya secara pribadi, karena Tuhan masih izinkan untuk saya bisa hidup, saya bisa melayani Tuhan, dan saya bisa men-sharingkan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Karena saya meyakini bahwa setiap perjalanan kehidupan seseorang sesungguhnya tidak pernah luput dari pantauan Tuhan. Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu memperhatikan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan, maka usia saya hari ini sebenarnya sudah ada di pertengahan abad menurut versi Alkitab. Karena di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Berarti Bapak Ibu Saudara, hari ini sudah ada pada pertengahan abad menurut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu kita ditambahkan usia setahun, kita pasti menyadari bahwa kita nggak pernah bayangkan bahwa usia itu bertambah. Karena ada banyak orang yang tidak bisa melewati usia seperti yang Bapak Ibu Saudara lewati. Dan kalau saya boleh bersaksi, waktu saya masih SD, saya mengalami sakit yang begitu parah. Sehingga saya kurus, sampai tulang-tulang kelihatan Bapak Ibu Saudara. Dan orang tua saya berupaya untuk bisa sembuh dari sakit yang saya alami. Mereka sempat bawa ke dokter, bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka sempat membawa dukun untuk mengobati saya. Karena pada waktu itu orang tua saya belum benar-benar memahami iman yang benar di dalam Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan yang bagi saya itu agak sedikit keliru, tetapi saya melihat bahwa itu tidak pernah luput dari pantauan Tuhan. Karena setiap perjalanan hidup kita itu pasti ada historinya, pasti ada sejarahnya, pasti ada suka dukanya, pasti ada liku-likunya. Namun satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kehidupan kita tidak pernah luput dari penglihatan Tuhan, tidak pernah luput dari pantauan Tuhan. Tuhan selalu ada di setiap periode kehidupan kita. Tuhan selalu ada di dalam setiap masa kehidupan kita. Sehingga di hari ini Bapak Ibu Saudara, saya boleh men-sharingkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa usia kita itu ditentukan oleh Tuhan. Sekalipun kita minta, sekalipun kita berdoa, sekalipun kita berharap, tetapi kalau Tuhan tentukan sesuai dengan waktunya, maka kita tidak bisa menolak apa yang ditentukan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang minta umur panjang, tetapi justru mereka tidak menikmati umur panjang. Ada banyak orang juga ya yang sudah usia lanjut, mereka berdoa kalau boleh hidup mereka sudah berhenti sampai di situ, tetapi justru mereka masih memiliki umur panjang. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang oma ya, yang bagi saya dia adalah seorang teladan iman, teladan hidup, dan minggu lalu beliau telah dipanggil oleh Tuhan di usia yang ke-88 tahun, hampir 89 tahun. Usia yang cukup panjang, usia yang cukup jauh.
Dia pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh cukup sudah sampai hari ini. Saya sudah menderita sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit. Sehingga dia berdoa, bahkan dia minta doa, kalau boleh doakan saya supaya Tuhan semua panggil sudah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan belum panggil sampai betul-betul dia sudah lemah fisiknya, seperti firman Tuhan berkata bahwa kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya ada penderitaan di sana. Baru Tuhan memanggil. Wah, ini sebuah perjalanan kehidupan, sebuah perjalanan iman yang luar biasa, memberikan kesaksian bagi generasi muda. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Karena itu, kalau hidup kita ditentukan oleh Tuhan, berarti kita tidak punya hak untuk menyalahgunakan kehidupan ini. Kita tidak berkuasa untuk sembrono memperlakukan kehidupan ini dengan maunya kita. Sebab kehidupan kita diatur, ditentukan oleh Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah hidup yang Tuhan berikan ini saya sudah mempersembahkan buat Tuhan? Sudahkah saya memberikan buat Tuhan, melakukan hal-hal yang baik buat Tuhan? Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selama kita masih diberi waktu oleh Tuhan, jangan pernah sia-siakan. Kalau engkau hari ini masih mabuk-mabukan, kalau saudara hari ini masih menyimpang dari kehendak Allah, masih terlibat dengan narkoba, okultisme, kalau saudara masih terlibat dengan kuasa-kuasa gelap, jimat-jimat, kalau saudara masih jauh dari Tuhan, maka hari ini ingat firman Tuhan ini, masa hidup kita 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Artinya masa-masa hidup kita ditentukan, diatur oleh Sang Kreator, Sang Pencipta itu, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup saya bisa menyaksikan bahwa jika kita tidak memahami tujuan hidup, maka sesungguhnya hidup ini akan hampa adanya. Tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia ini yang tujuan hidupnya mencari jabatan, mencari popularitas, mencari kekayaan. Akhirnya mereka menghalalkan segala macam cara untuk mencapai kekayaan. Mereka lupa bahwa di balik hidup yang mereka miliki ada penguasa. Di balik hidup yang mereka punya ada Allah Pencipta yang bisa mengendalikan segala keadaan di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, masih ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan memulai hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita singkat dan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Tetapi biarkanlah hidup kita ada dalam tujuan Tuhan. Biarkanlah hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan. Biarkanlah hidup kita ada dalam koridor Tuhan, ada dalam jalan Tuhan, ada dalam kebenaran Tuhan. Sehingga dalam jejak-jejak kaki kita ada kehidupan yang terpancar, ada jejak yang baik yang kita bisa tinggalkan bagi keluarga kita, bagi orang di sekitar kita, bagi lingkungan kita, bagi siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Sekali kita hidup, keputusan ada di tangan kita. Demikianlah renungan hari ini. Bagi saudara yang berulang tahun di bulan Oktober ini, doa saya, saudara akan dikuatkan, bahkan saudara akan dituntun untuk berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan tujuan hidup yang mulia di dalam kehidupanmu.
Tuhan Yesus memberkati buat Bapak Ibu Saudara. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat renungan hari ini, membawa kami kepada satu level di mana kami boleh mengerti, memahami bahwa masa hidup kami ditetapkan, dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan biarkanlah di masa-masa hidup kami boleh hidup dalam tujuan Tuhan, kami hidup dalam rencana Tuhan, kami hidup dalam koridor Tuhan, jalan Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kami tidak disesatkan, tetapi kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat saudara kami yang juga berulang tahun di bulan Oktober ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan teguhkan iman mereka agar mereka hidup dalam tujuan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Biarkanlah masa-masa hidup kami ke depan, kami tetap hidup bagi Tuhan, hidup bersaksi, hidup melayani, hidup setia di dalam Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah renungan hari ini Bapak Ibu Saudara. Salam optimis karena Tuhan ada. Terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu Saudara, baik saya secara pribadi maupun kami sekeluarga yang sampai hari ini masih Tuhan izinkan untuk melayani Tuhan, karena support dukungan dari Bapak Ibu Saudara dan semua keluarga-keluarga saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang sudah memberikan support, memberikan ucapan, memberikan doanya. Saya percaya doa saya buat Bapak Ibu Saudara, Tuhan pula akan mengalihkan berkatnya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.